Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Sehat semuanya? Sehat. Semangat semuanya? Semangat. Yuk tepuk semangat, yuk tepuk semangat. Membuat kesepakatan atau keyakinan kelas kita. Apa itu Bu kesepakatannya? Nah, aturan yang ada di kelas kita ini. Jadi kita sepakat membuat kesepakatan kelas kita. Ayo. Contohnya apa aja? Anak Ibu mau sepakatnya di kelas kita ini bagaimana? Ayo, kalau sedang berbicara harus bagaimana? Bergantian bicara. Terus kalau habis bermain bagaimana? Dibersihkan atau dibereskan. Terus kalau mau cuci tangan nanti harus kenapa lagi? Antri menunggu giliran. Terus apa lagi ya? Kalau sama teman kita harus bagaimana? Saling menyayangi. Jadi itu tadi ya kesepakatan kita di kelas kita ini. Nah, kita harus yang pertama dulu kalau masuk kelas mengucapkan salam. Yang kedua sama teman harus saling menyayangi. Kalau berbicara bergantian. Terus kalau selesai belajar diberesin atau dibereskan. Terus kalau apa lagi tadi? Kalau sabar menunggu giliran. Jadi itu kesepakatan kita ya. Jadi anak ibu harus sepakat untuk aturan kita di kelas kita ini. Supaya kita menjadi anak yang bertanggung jawab. Oke, sekarang yang pertama kita akan menempelkan ini aturan kita ini. Udah ibu tulis di kertas. Yang pertama ini dia. Saling menyayangi teman. Ya. Siapa yang mau lengketkan ke depan? Iya, Pak Ting silakan. Yang pertama apa? Saling menyayangi teman. Yuk, silakan Pak Ting. Tempelkan. Coba ya sini. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Yang kedua, ini sabar menunggu giliran. Siapa yang bisa lengketkan? Saya. Yang perempuan ya Adila, silakan. Ini. Iya, terima kasih. Selanjutnya, antri menunggu giliran. Saya Bu, saya. Iya. Siapa? Saya Bu. Yang duluan? Saya Bu. Akbar. Kepada Akbar dipersilakan. Tempelkan. Teruskan? Oke. Yang keempat, kalau selesai bermain, diapakan? Dibereskan. Maisa, silakan. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Aku.
Oke. Jadi ini harus kita yakini, kita laksanakan setiap hari supaya ingat, kita ulang terus, kita ucapkan terus. Oke? Ya, terima kasih semuanya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dadah. Oke, terima kasih. Ya. Rebutan balok tadi. Oh, karena berebut bermain balok. Iya tadi. Ada yang kata temannya yang nangis, Meme nangis tadi ya? Iya. Oh, kenapa menangis? Dipukul sama Paras. Ibu mau tanya, kenapa ya sampai dipukul Meme? Nggak kesini. Kenapa pukul Meme? Karena mau minta balok tadi ya, nggak dikasih sama Meme. Oh, itu makanya. Pas pukul Meme sampai menangis. Aduh, ibu tahu setiap orang itu manusiawi berbuat salah. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Ibu pernah juga buat salah. Nah, jadi di sini ibu panggil Meme sama Paras bukan mau tanya siapa yang salah, Paras atau si Meme yang salah, tapi di sini ibu mau menyelesaikan masalahnya bagaimana Meme sama Paras tidak berkelahi lagi, berbaikan lagi, ya. Paras pasti punya alasan kenapa mukul Meme tadi. Ya, alasannya kenapa? Karena Meme nggak mau berbagi baloknya udah banyak, tapi nggak mau berbagi. Oh begitu. Meme kenapa nggak mau berbagi sama Paras? Karena balok udah banyak ya, jadi Meme nggak mau berbagi. Oh iya boleh. Jadi untuk selanjutnya Paras sama Meme itu berusaha lebih baik lagi. Nah, bisa berbagi mainan, balok tadi bisa berbagi atau bekerja sama sehingga nanti bisa sama-sama bermain. Jadi nggak berebut balok lagi, kan udah sama-sama mainnya. Sekarang lagi ibu tanya lagi, bagaimana perasaan Paras waktu berebut sama si Meme? Marah sama kesal juga? Oh kesal. Meme gimana? Sedih, dipukul sama Paras. Jadi untuk kedepannya Paras itu bisa berusaha lebih baik tanpa memukul Meme, ya. Caranya gimana? Meminta dengan baik atau bekerja sama mainnya, atau sama-sama mainnya ya kan? Kalau sama-sama pasti nggak berebut lagi, ya. Terus kesepakatan kelas kita ada masih ingat 3 kelas kita? Yang pertama apa? Bermain bersama. Yang kedua, berbagi mainan. Nah, itu dia. Yang ketiga, merapikan mainan setelah main. Itu kesepakatan kita. Ya kan?
Jadi Memeng mau jadi anak seperti apa? Mau jadi anak yang seperti apa, Paras? Mau jadi anak seperti apa? Bertanggung jawab. Jadi anak yang bekerja sama, berkolaborasi sama temannya. Jadi anak yang soleh. Bisa? Bisa lebih baik lagi untuk kedepannya? Bisa. Oke? Oke, sekarang coba salaman. Tandanya udah berbaikan. Ya, maafkan ya, bilang Paras. Maafkan ya. Iya. Iya, terima kasih. Berteman lagi ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru. Saya akan menjadi anak yang baik lagi. Assalamualaikum Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa sama-sama hadir di sekolah kita ini, TK Pembina ini, dalam kegiatan pengimbasan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Selanjutnya, selawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaznya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ibu Kepala TK Negeri Pembina Rambah Hilir. Selanjutnya yang kami hormati dan kami sayangi rekan-rekan guru TK Negeri Pembina Rambah Hilir. Di sini saya akan menyampaikan tugas aksi nyata modul 1.4 budaya positif program guru penggerak angkatan 7. Saya Erawati SPD AUD. Sebelum materi ini kami sampaikan, mari sama-sama kita membaca bismillah dan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga pembacaan Al-Fatihah tadi dapat melancarkan kegiatan kita pada siang hari ini. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi kita yaitu tentang budaya positif. Budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Di sekolah kita ini sepertinya sudah banyak budaya positif yang sudah kita terapkan. Misalnya dengan bersalaman tiap pagi, menyambut anak bersalaman itu termasuk budaya positif. Kemudian pembacaan surat pendek, doa pendek yang setiap pagi kita laksanakan itu juga sudah termasuk
budaya positif. Mungkin untuk selanjutnya akan kita tambah lagi budaya-budaya positif yang bisa meningkatkan kinerja kita sekolah ini menjadi lebih baik lagi. Baiklah, selanjutnya pembelajaran pertama yaitu disiplin positif dan universal. Ini dia, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Sebenarnya siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol itu terhadap murid kita? Ini ada di sini, ada stimulus respon dan teori kontrol. Yang stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah, itu stimulus respon. Sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Terusnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikirnya menang dan menang. Jadi menurut stimulus respon dan teori kontrol ini, manakah yang lebih bagus? Ibu-ibu? Teori kontrol, karena kita mendidik anak usia dini, jadi kita tidak bisa berpikir menang kalah. Jadi kita berpikirnya menang sama menang. Jadi anak-anak tidak merasa tersakiti atau tersinggung atau iri. Jadi kalau di PAUD ini sama ya semua, sekarang dari PAUD sampai tingkat sampai SMA itu model berpikirnya udah menang-menang, apalagi di kurikulum Merdeka. Tidak ada lagi pakai ranking itu, nggak ada lagi. Selanjutnya ini dia, disiplin positif. Disiplin positif ini ada teori kontrol atau teori pilihan oleh Dr. William Glasser. Beliau ini membagi disiplin positif ini menjadi teori motivasi, ada nilai-nilai kebijakan universal, 5 posisi kontrol, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Sekarang apa sih makna disiplin itu? Ada yang bisa memberi penjelasan apa makna disiplin? Ada masukan disiplin? Apa dimaksud disiplin? Disiplin bahasa Latinnya berarti belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Kalau di kita, budaya kita, makna kata disiplin menjadi berubah. Padahal yang di atas itu tadi, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang biar dia bisa dihargai, itu disiplin. Kalau di budaya kita, disiplin itu berubah artinya menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang atau pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu disiplin. Harus disiplin ini, kita harus patuh pada aturan. Itu ya pemikiran kita ya tentang disiplin.
cenderungnya menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Karena tidak nyaman, kita harus disiplin, harus datang tepat waktu, kalau enggak nanti dihukum. Nah, seperti itu. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ini dia makna disiplin. Kemudian ini ada nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan itu? Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, ini dia. Yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, itu dia yang termasuk ke nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, ada nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yang terdiri dari ini ada 6 dimensi yang harus dicapai anak-anak kita ya, termasuk anak pendidikan anak usia dini, yaitu 6 dimensi itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan bergotong royong. Nah, itu dia yang harus kita capai untuk anak-anak didik kita. Bagaimana sampai di situ? Kurang semangat? Yuk kita tepuk semangat dulu yuk, sama-sama yuk. Yo, yang semangat ya, yang bisur. Tepuk semangat. 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 Iya, biar semangat untuk mendapat materi ini supaya bisa kita terapkan di kelas kita utamanya dan di sekolah kita umumnya. Udah, ini selanjutnya teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini ada 3 ini. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Itu ya, motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu maksudnya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu dia. Kalau kita menghindari hukuman, nah, itu yang kita pikirkan, yang kita rasakan. Apa ya yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, itu dia perilaku manusia. Ini contohnya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Umpamanya ada hadiahnya enggak ya? Nah, kalau enggak ada hadiah, maaf ya. Nah, seperti itu. Tapi yang nomor 3, ini dia, untuk menghargai diri sendiri. Nah, di sini dia udah berpikir untuk itu dia, tujuan disiplin positif. Saya akan menjadi orang seperti apa ya bila saya melakukannya. Itu dia yang tujuan akhirnya yang bagusnya yang ini nomor 3, untuk menghargai diri sendiri. Kalau yang 1 nomor 2 tuh
Itu yang masih negatifnya. Yang positifnya ini nomor 3. Selanjutnya, ini dia. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Ini ada di kurikulum Merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu dia. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya ini ada namanya restitusi. Baru dengar kan kata restitusi? Sama. Saya juga kemarin sebelum memahami modul ini, saya juga baru mengenal restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Contohnya, kalau anak kita membuat kesalahan, jangan sampai kita menuduhnya langsung, kamu yang salah, kamu yang salah. Tapi kita tengok dulu, kita buat restitusi dulu. Kita cari permasalahannya dulu, jangan kita salah menyalahkan. Nanti kamu salah, ini salah. Kita nggak tahu mana yang salah, tapi kita cari tahu apa penyebab terjadinya kasus itu. Di sini itu dia, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Itu dia tugas guru itu. Kemudian ini ada 9 ciri-ciri restitusi. 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu dia. Kita bukan untuk menebus kesalahan anak tadi, cari kesalahan ini, cari kesalahan ini, tapi kita belajar dari kesalahan anak itu tadi. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Dengan kita berkomunikasi dengan anak tadi, jadi kita bisa memperbaiki hubungan kita sama anak. Dia gak sakit hati sama kita, sama temannya tadi yang berkelahi, jadi gak sakit hati lagi, karena kita mencari solusi, bukan menyalahkan. Kemudian ada nomor 3, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nomor 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kita tidak memojokkan anak tadi. Nanti kamu kalau salah kamu berdiri ya di depan ya sampai pulang. Jadi dia merasa terpojokkan. Jangan sampai seperti itu. Restitusi itu dia mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya lagi. Itu makanya kita sebagai guru mencari solusi, bukan menyalahkan anak tadi kalau terjadi kasus. Itu ya tugas kita, mencari solusi. Selanjutnya ini dia, budaya positif. Ada lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Kita udah ada ya peraturan dalam kelas. Itu termasuk budaya positif. Jadi nanti kita tengok dulu peraturannya seperti apa, apakah sudah positif atau negatif. Ini dia.
Yang kolom pertama ada peraturan, yang kolom kedua ada keyakinan kelas. Yang di peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Kalau hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinannya menghormati orang lain dan berkomitmen, ya Ibu Sur ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian ada dilarang menggunakan narkoba. Itu tuh anak yang kelas atas. Keyakinan kelasnya kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Itu ada ya kelas kita ya. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan bersabar. Kemudian gunakan masker. Itu keyakinan kelasnya kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu termasuk keyakinan keselamatan dan keamanan. Itu dia tadi ya. Sekarang tindakan guru sama hukuman atau konsekuensi. Apakah kita pernah menghukum anak didik kita? Tidak, mantap, nggak pernah hukum ya. Ya, tindakan guru yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Dicatat sampai 100 kali. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Apalagi ya? Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Dihukum ya, nggak pakai sepatu, disuruh berlari. Ini dia perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau kita di anak PAUD, kalau hukumannya seperti apa? Ada nggak pernah kita menghukum anak kita? Menyanyi. Terus? Enggak. Apa? Kalau nggak rapi nggak boleh pulang. Ada nggak? Ada. Kalau nggak rapi nggak makan. Ada. Itu namanya hukuman. Ya, yang baik yang mana ya? Kita lihat nanti. Ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, hukum buat memerintah diri sendiri. Itu dia. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya ini ada namanya restitusi. Baru dengar kan kata restitusi? Sama. Saya juga kemarin sebelum memahami modul ini, saya juga baru mengenal restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Contohnya, kalau anak kita membuat kesalahan, jangan sampai kita menuduhnya langsung, kamu yang salah, kamu yang salah. Tapi kita tengok dulu, kita buat restitusi dulu. Kita cari permasalahan
salahnya dulu, jangan kita salah menyalahkan. Nanti kamu salah, ini salah. Kita nggak tahu mana yang salah, tapi kita cari tahu apa penyebab terjadinya kasus itu. Di sini itu dia, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Itu dia tugas guru itu. Kemudian ini ada 9 ciri-ciri restitusi. 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu dia. Kita bukan untuk menebus kesalahan anak tadi, cari kesalahan ini, cari kesalahan ini, tapi kita belajar dari kesalahan anak itu tadi. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Dengan kita berkomunikasi dengan anak tadi, jadi kita bisa memperbaiki hubungan kita sama anak. Dia gak sakit hati sama kita, sama temannya tadi yang berkelahi, jadi gak sakit hati lagi. Karena kita mencari solusi, bukan menyalahkan. Kemudian ada nomor 3, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nomor 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kita tidak memojokkan anak tadi. Nanti kamu kalau salah kamu berdiri ya di depan ya sampai pulang. Jadi dia merasa terpojokkan. Jangan sampai seperti itu. Restitusi itu dia mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya lagi. Nah, itu makanya kita sebagai guru mencari solusi, bukan menyalahkan anak tadi kalau terjadi kasus. Itu ya tugas kita, mencari solusi. Selanjutnya ini dia, budaya positif. Ada lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Kita udah ada ya peraturan dalam kelas. Itu termasuk budaya positif. Jadi nanti kita tengok dulu peraturannya seperti apa, apakah sudah positif atau negatif. Ini dia. Yang kolom pertama ada peraturan, yang kolom kedua ada keyakinan kelas. Yang di peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Kalau hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinannya menghormati orang lain dan berkomitmen ya Ibu Sur ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian ada dilarang menggunakan narkoba. Itu tuh anak yang kelas atas. Keyakinan kelasnya kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Itu ada ya kelas kita ya. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan bersabar. Kemudian gunakan masker. Itu keyakinan kelasnya kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu termasuk keyakinan keselamatan dan keamanan. Itu dia tadi ya. Sekarang tindakan guru sama hukuman atau konsekuensi. Apakah kita pernah menghukum anak didik kita? Tidak, mantap, nggak pernah hukum ya. Ya, tindakan guru yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat.
saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Dicatat sampai 100 kali. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Apalagi ya? Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Dihukum ya, nggak pakai sepatu, disuruh berlari. Nah, ini dia perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, kalau kita di anak PAUD, kalau hukumannya seperti apa? Ada nggak pernah kita hukum anak kita? Menyanyi. Terus? Enggak. Apa? Kalau nggak rapi nggak boleh pulang. Nah, ada nggak? Ada. Kalau nggak rapi nggak makan. Ada. Itu namanya hukuman. Ya, yang baik yang mana ya? Nah, kita lihat nanti. Ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, itu yang dirasakan anak ya. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Itu kalau dihukum ya anaknya ya. Anak membenci kedisiplinan. Ada paksaan mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum, jadi dia berbohong. Marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tak dihargai. Apalagi dihukum di depan kelas, ya seperti dipermalukan. Itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi bagaimana? Nah, ini dia, sesuatu harus terjadi. Nah, kalau yang hukuman tadi menyakitkan ya, ada menyakitkan. Kalau konsekuensi nggak ada menyakitkan, memang harus terjadi. Yang kedua, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, ini udah berbeda. Kalau hukuman tadi jangka lama, kalau konsekuensi waktu pendek. Yang ketiga, anak lebih menghargai disiplin. Kemudian ada stimulus dan tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, itu dia kalau konsekuensi. Masih ada ya, itu kehilangan hak dibuat tidak nyaman. Kalau yang hukuman tadi dipermalukan. Itu dia perbedaan hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya ini dia. Ini dia, identitas gagal dan identitas sukses. Di sini ada hukuman. Tadi sudah kita sebutkan sesuatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Ini dia, restitusi merupakan pilihan. Kemudian anak tidak nyaman untuk jangka waktu panjang. Kalau konsekuensi, anak tidak nyaman jangka pendek. Kalau restitusi, menguatkan untuk anak dalam jangka waktu panjang. Nah, itu dia. Kalau kita melakukan restitusi setiap ada kasus, ada masalah, kita langsung membuat restitusi, bukan hukuman atau konsekuensi. Kita ke restitusi.
Kemudian korban mendapat keadilan, korban bisa diabaikan, kemudian korban mendapatkan ganti. Nah, itu kalau korbannya mendapatkan ganti itu maksudnya dia punya solusi dari masalahnya tadi. Kemudian murid anak akan tersakiti, anak dibuat tidak nyaman. Kalau konsekuensi, kalau restitusi, anak mendapatkan penguatan. Nah, itu dia. Bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian perilaku anaknya pasif, agresifnya meningkat karena dia merasa tersakiti tadi ya. Kemudian kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi, masalah terpecahkan. Nah, jadi ini dia. Kalau di restitusi, kalau ada kasus, ada masalah, itu terpecahkan. Bukan kita menyalahkan ini, menyalahkan anak ini, gara-gara kamu, bukan seperti itu. Tapi kita bikin restitusi, sehingga masalah terpecahkan. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Di situ kelebihan dari restitusi. Ini dia, di bawahnya ada negatif yang hukuman dan konsekuensi termasuk ke netral dan restitusi yang positifnya. Jadi untuk kedepannya, kalau kita menemukan anak ada kasus atau masalah, kita lakukan restitusi, bukan hukuman atau konsekuensi. Kita panggil anak itu tadi, kita tanyakan. Umpamanya kalau anak PAUD ini waktu pembukaan ada yang makan. Nah itu jangan langsung disalahkan. Kamu makan ya? Kok makan waktu belajar? Ibu kan lagi menerangkan. Nah, bukan langsung kita pojokkan. Itu namanya dipermalukan. Tapi kita panggil, udah selesai kegiatan kita panggil. Kita lakukan restitusi tadi. Kita tanyakan, kita tidak menyalahkan, tapi kita mencari solusinya sehingga anak itu tadi bisa memecahkan masalahnya dan memperbaiki kesalahannya tadi. Nah, bagaimana ya kalau kita nggak makan waktu belajar, waktu pagi, oh iya sarapan dulu bu, tadi lupa sarapannya, mungkin seperti itu. Selanjutnya ini pembelajaran dia kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama ini dia kebutuhan bertahan hidup. Nah, ini bertahan hidup ini contohnya ada kesehatan, makan. Nah, itu yang termasuk yang bertahan hidup. Kemudian ada kebutuhan merasa diterima, kasih sayang dan rasa diterima. Kalau anak-anak itu kalau dikasih sayang, mungkin dia akan meningkat kreativitasnya. Dan merasa diterima, jangan dipojokkan. Itu yang penting untuk anak kita. Kemudian kebutuhan penguasaan. Ini dia penguasaan. Itu biasanya anak-anak ini cenderung dia mau menjadi pemimpin. Itu nampak tuh keseharian dia belajar, nampak. Kebutuhan penguasaan itu anak-anak itu lebih cenderung ingin menjadi pemimpin. Bu, saya mimpin doa hari ini bu. Bu, saya di depan hari ini bu. Dia seperti itu. Dia cenderung lebih menjadi pemimpin. Kemudian kebutuhan akan pilihan atau kebebasan. Di sini anak itu bebas. Yang ini ada segitiga restitusi. Ini dia prosesnya ya. Tadi kan restitusi ya. Sekarang ini prosesnya.
Nah, ini proses segitiga restitusi. Kalau ada anak yang mempunyai kasus atau masalah di sekelas kita, umum khususnya, coba kita terapkan segitiga restitusi. Bagaimana Bu caranya, prosesnya? Ini dia. Yang pertama, menstabilkan identitas. Itu untuk membuat anak merasa gagal karena bersalah menjadi positif terhadap dirinya. Apa sih yang akan kita tanyakan ke anak kita tadi? Nah, ini dia. Oh iya. Kita tanyakan dulu kepada kita panggil, kita tanyakan. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu pernah salah juga? Nah, begitu sama anaknya. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau sama anak-anak TK agak nadanya agak diapakan. Saya juga sudah pernah melakukan segitiga restitusi kepada kelas saya. Insya Allah berhasil. Saya juga menerapkan kegiatan ini, segitiga restitusi ini. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Kita tanyakan, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, kita tanya. Seperti itulah contoh pertanyaannya kepada anak kita. Kemudian proses yang kedua namanya validasi kebutuhan. Nah, ini membantu siswa mengenali atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Apa yang dikatakan? Nah, ini dia. Apa ya yang kita tanyakan ke anak-anak kita kalau validasi tindakan ini? Nah, ini dia. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Contohnya anak memukul tadi, kamu pasti ada alasan ya. Bapaknya Paras pasti punya alasan kenapa memukul Rafasa. Kita tanyakan, apa ya yang penting bagi kamu? Nah, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, seperti itu. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik esok lagi? Kita tanyakan seperti itu kepada anak-anak yang mendapat kasus tadi. Kemudian yang ini menanyakan keyakinan. Nah, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Apa yang perlu kita ucapkan? Ini dia. Apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Contohnya peraturan tadi. Apa kesepakatan kelas kita? Nah, kita tanyakan lagi ke anak kita. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Jadi anak soleh, Bu. Nah, seperti itu. Jadi kalau jadi anak soleh, kita harus baik sama teman kita. Nah, seperti itu. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi seperti orang seperti apa? Nah, seperti itu kita tanyakan ke anak kita. Insya Allah anak kita itu merasa dia tidak dipojokkan, dia merasa ada penguatan dari kita, sehingga dia tidak mengulang lagi kesalahannya, tapi menjadi lebih baik lagi. Itu ya, segitiga restitusi. Ya, udah habis materi kita. Dan sekarang refleksi. Iya, setelah materi yang saya paparkan tadi, apa hal baru yang merubah paradigma ibu
setelah materi ini? Adakah yang bisa mampu menjawab? Yang mengubah ya, apa sih yang berubah dari setelah mempelajari materi tadi? Dari guru yang seperti ini menjadi seperti ini. Saya kemarin Bu, sebagai penghukum Bu, saya sering hukum anak saya selalu sering kasih. Satu lagi ada yang lupa, penghargaan ternyata termasuk hukuman. Jadi kita mengasih penghargaan kepada anak kita termasuk menghukum anak kita. Itu kami mendapat, kami juga tahu, ternyata mengasih penghargaan itu termasuk hukuman juga. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini dia. Karena mengemukakan baik penghargaan atau hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk belajar yang sesungguhnya. Dan tindakan memberi penghargaan sama nilainya menghukum seseorang. Kok bisa mengasih penghargaan sama dengan menghukum? Ternyata penghargaan itu tidak efektif, membuat anak tidak mau belajar lagi. Kalau nggak dapat penghargaan, ya udah nggak mau. Seperti itu. Kemudian penghargaan bisa merusak hubungan. Ani dapat, aku nggak dapat. Nah, jadi dia merasa iri sama teman yang satu. Itu namanya merusak hubungan. Kemudian menurunkan kualitas anak tadi. Dari dia mau mewarnai lagi, dia nggak mau karena nggak dapat penghargaan tadi. Udahlah, nggak mau lagi lah. Nyusun balok lagi, nggak dapat apa-apa. Sudah Susi dapat, baloknya nggak bagus, kok dapat? Nah, jadi menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas anak. Nah, kalau saya termasuk yang ini, penghargaan itu pemantau yang sering mengasih penghargaan kepada anak. Tapi setelah saya menemukan materi ini, insya Allah saya akan berubah. Saya akan tidak mengasih penghargaan lagi. Maksudnya bukan tidak mengasih ya, tapi lebih memotivasi anak supaya lebih mau belajar atau menyelesaikan tugasnya, bukan dengan penghargaan, tapi dengan memotivasi atau mengasih pujian yang selain dari penghargaan. Seperti itu. Mungkin itu refleksi dari saya. Kalau dari ibu-ibu ada refleksi lain, Ibu Titin ada refleksi lain yang bisa setelah melihat materi ini? Ada? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah saya menyimak apa yang telah disampaikan oleh Ibu pembicara tadi, di sini saya mendapat ilmu baru, yaitu tentang apa tadi, hukuman itu ya Bu ya. Bahwa setelah saya memahami materi ini, ternyata hukuman yang dibilang Ibu tadi mengasih penghargaan tidak boleh rupanya ya Bu ya. Sementara di kami masih gitu ya Bu ya. Soalnya begini, ada anak kalau dia tidak dikasih penghargaan dia tidak mau belajar gitu ya. Itu namanya mati Iya, makanya saya belum tahu sebelumnya kalau Ibu ini sangat bagus ya. Jadi mulai dari sekarang mungkin saya akan coba merubah ya Bu ya, untuk mengasih motivasi ataupun penghargaan kepada anak itu rupanya tidak harus dengan penghargaan itu sendiri ya. Tapi ya itu tadi mungkin karena terbiasa ya. Iya. Di sekolah kami itu anak itu kalau tidak dikasih penghargaan dia malas gitu. Jadi kami guru itu selalu setiap harinya ada gitu berupa entah makanan ataupun mainan untuk anak supaya dia lebih giat belajar ya Bu ya. Tapi ya insya Allah setelah dapat ilmu baru ini saya akan mengubah kebiasaan di sekolah kami gitu ya Bu ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Titin yang sudah menyampaikan refleksinya kepada kami. Terima kasih sudah mendengarkan materi kami ini. Semoga materi budaya positif ini bisa kita terapkan di
sekolah kita, terutama di kelas kita, kepada anak didik kita. Itu yang terpenting. Dan mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.